Selamat pagi, Coach Bapak Waldi Ishak Siregar, SEMM, mentor kami Ibu Yeliani Bulele, Eskom, dan Bapak Penguji. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Izinkan kami menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dokumen Berbasis Digital di Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desmond Mentari Harif SST, Jabatan Pekerja Sosial Hari Pertama yang ditempatkan di unit kerja bidang sekretariat atau staf program instansi, yaitu Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli. Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli memiliki visi pelayanan sosial yang berkualitas dan profesional, dan misinya ada 4. Pemerintah Indonesia mendorong terwujudnya good governance yang salah satunya diterjemahkan melalui Smart ASN, penguasaan teknologi untuk peningkatan kualitas layanan publik. Diperlukan langkah inovatif memanfaatkan sarana pendukung digital untuk mewujudkan sistem arsip yang efisien dan efektif. Pengelolaan arsip dokumen di Dinsos masih manual, disimpan dalam map fisik. Hal tersebut menimbulkan beberapa kendala, waktu pencarian lama, risiko kehilangan, menghambat pengambilan keputusan dan kecepatan respon pelayanan publik. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sebuah gagasan optimalisasi pengelolaan arsip digital yang bertujuan memangkas waktu pencarian dokumen, meningkatkan kompetensi digital ASN, mendukung prinsip good governance. Berkaitan dengan Latsar, maka permasalahan belum optimalnya sistem pengelolaan arsip. Hal ini kami manfaatkan untuk mencari sebuah solusi dengan judul aktualisasi optimalisasi pengelolaan arsip dokumen berbasis digital di Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli, yang harapan kami berdampak untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memangkas waktu pencarian dokumen, dan mengurangi kehilangan arsip fisik, menciptakan sistem kearsipan yang efisien, akuntabel, dan berstandar murah, mudah diakses, mudah digunakan, mendorong ASN menjadi agen perubahan melalui peningkatan kompetensi digital. Tujuan aktualisasi ini adalah menciptakan tata kelola arsip yang efektif dan efisien, sistem arsip berbasis digital melalui platform Google Drive, memangkas waktu pencarian dokumen, mewujudkan nilai berakhlak ASN, terwujudnya transformasi digital, birokrasi modern dan responsif. Manfaatnya itu kecepatan dalam pelayanan publik, menghilangkan inefisiensi administrasi, meningkatkan produktivitas, dan mewujudkan nilai-nilai berakhlak ASN. Kami mempunyai 3 isu aktual yang ada di Dinsos. Isu yang pertama, belum optimalnya sistem pengelolaan arsip dokumen di Dinsos Kota Gunung Sitoli yang masih dilakukan secara manual sehingga menghambat efisiensi administrasi dan pelayanan. Kondisi terkini yaitu pengelolaan dokumen masih didominasi sistem manual, disimpan dalam map arsip fisik atau letter file. Waktu pencarian dokumen satu dokumen mencapai 10-20 menit. Arsip fisik rentan rusak, hilang. Penyimpanan cloud belum dimanfaatkan maksimal. Arsip fisik menyebabkan lemari yang bertambah banyak, meningkatkan biaya operasional, dan menyebabkan ruangan menjadi sempit atau terbatas. Dampak jika tidak diselesaikan, mencari dokumen membutuhkan waktu yang lama, 10-20 menit. Risiko kehilangan dan kerusakan arsip meningkat, memperlambat pelayanan publik, dan menambah kebutuhan ruang penyimpanan. Sering pimpinan atau teman kantor menanyakan kepada staf kami, di mana berkas surat ini? Jawabannya yaitu baru dicari, butuh waktu yang lama, atau sudah hilang, lupa ditaruh di mana. Berkasnya ada sama pegawai yang di luar kantor, sakit, izin pada hari tersebut, dan kemudian berkas menumpuk di lemari. Inilah gambaran kondisi terkini. Kemudian pihak yang terdampak yaitu pegawai, yaitu beban kerja tinggi, kehilangan waktu produktif akibat sibuk mencari dokumen. Masyarakat yaitu mengalami keterlambatan layanan, pimpinan keputusan terhambat jika dokumen penting hilang, dan kemudian mitra-mitra dinas sosial juga koordinasi lambat, sinergi terhambat. Selanjutnya yaitu identifikasi isu kedua, yaitu belum tersedianya model penanganan kasus dan pelayanan sosial yang baku sehingga menyebabkan koordinasi dan tindak lanjut penanganan kasus belum efektif. Kondisi terkininya yaitu penanganan kasus sosial belum memiliki model penanganan yang baku, koordinasi informal membuat tindak lanjut tidak efektif dan data kasus terfragmentasi. Dampaknya jika tidak diselesaikan, menurunnya kualitas layanan publik
Akibat penanganan lambat dan tidak konsisten dan kasus menjadi tidak akurat, sulit diakses serta dapat menyebabkan pemborosan anggaran. Pihak yang terdampak yaitu ASN, masyarakat pimpinan dan mitra. Selanjutnya yaitu identifikasi isu ketiga, yaitu kurangnya sinergi dan koordinasi antara dinas sosial dan lembaga kesejahteraan sosial LKS dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sehingga pengawasan efektivitas dan keberlanjutan program belum optimal. LKS Mitra Dinsos yaitu laporannya tidak standar dan tidak tepat waktu, program menyimpang, sanksi lemah, menolak diverifikasi. Dampaknya jika tidak diselesaikan yaitu penyimpangan program LKS merusak reputasi, sebabkan data kacau dan target pelayanan sosial tidak tercapai optimal. Pihak yang terdampak itu pimpinan, masyarakat, pegawai LKS. Selanjutnya, klasifikasi isu berdasarkan nilai dan peran ASN. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip dokumen di Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli yang masih dilakukan secara manual yaitu masuk pada kategori Smart ASN, sedangkan dua isu lainnya masuk pada kategori manajemen ASN. Selanjutnya, penentuan isu memakai metode APKL. Langkah awal dalam menetapkan isu prioritas adalah melakukan penyaringan melalui analisis APKL. Metode ini dipakai untuk menilai sejauh mana suatu isu layak diangkat dengan memperhatikan 4 kriteria, yaitu aktual, isu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di lingkungan unit kerja, problematik, isu memiliki dimensi masalah yang kompleks dan jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih besar, kekelayakan, isu menyangkut hajat hidup orang banyak atau mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan, kelayakan, isu masuk akal, logis dan realistis untuk dicarikan solusinya dalam lingkup waktu dan kewenangan peserta Latsar CPNS. Isu kedua dan ketiga tidak memenuhi syarat walaupun isu tersebut menimbulkan dampak yang serius bila tidak ditangani karena penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dalam masa Latsar CPNS karena keterbatasan waktu dan biaya. Sementara itu, isu pertama merupakan isu yang memenuhi kriteria aktual, problematik dan kelayakan. Isu pertama benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di lingkungan unit kerja, memiliki dimensi masalah yang kompleks dan jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih besar, mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan dan sangat masuk akal, logis dan realistis untuk dicarikan solusinya dalam lingkup waktu dan kewenangan peserta Latsar CPNS. Penentuan isu memakai teknik USG. Penentuan isu core isu dari ketiga isu di atas juga dapat menggunakan metode USG. Metode USG merupakan metode dalam penetapan isu yang menilai dari aspek urgensi, tingkat keseriusan dan potensi perkembangan. Metode ini dapat membantu untuk mengidentifikasi isu yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar jika tidak segera ditangani. Hasil analisis USG terhadap isu-isu yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa isu belum optimalnya sistem pengelolaan arsip dokumen di Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli yang masih dilakukan secara manual sehingga menghambat efisiensi administrasi dan pelayanan memperoleh skor tertinggi pada ketiga komponen. Hal ini menandakan bahwa isu tersebut bersifat mendesak, memiliki dampak serius jika diabaikan, serta berpotensi berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Dengan demikian, isu ini dipandang paling layak untuk ditetapkan sebagai core isu dalam rancangan aktualisasi. Selanjutnya dilakukan analisis faktor penyebab dan dampaknya terhadap isu prioritas yang telah dipilih. Analisis faktor penyebab dapat dilakukan dengan menggunakan metode Fishbone. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu lingkungan kebijakan atau surroundings, sistem prosedur atau sistem, SDN keterampilan, skill, dukungan dan sarana prasarana, suppliers. Penyebabnya itu surroundings, budaya kerja manual yang kuat, tidak ada kebijakan wajib digitalisasi, sistem, tidak ada aplikasi e-arsip internal, kemudian proses penamaan dan klasifikasi arsip digital tidak ada. Selanjutnya skills, literasi digital dan kearsipan rendah, kemudian pelatihan tidak berkelanjutan. Selanjutnya suppliers, keterbatasan anggaran IT, perangkat keras yang usang. Penyebab ini mengakibatkan yaitu inefisiensi administrasi, risiko tinggi kehilangan dokumen penting dan keterlambatan pelayanan karena proses rencana arsip pencarian arsip yang memakan waktu yang lama. Selanjutnya,
Jika isu ini tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan dampak antara lain inefisiensi administrasi yang tinggi, rata-rata waktu pencarian dokumen 10-20 menit, kemudian risiko kehilangan dan kerusakan arsip yang tinggi, kemudian pelayanan publik yang lambat, keterlambatan dalam akses dokumen atau data historis menghambat kecepatan pengambilan keputusan dan respon pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ketergantungan pada arsip fisik membutuhkan lemari dan ruang yang terus bertambah. Selanjutnya yaitu kurang adaptifnya SN pada literasi digital. Dalam penyelesaian isu belum optimalnya sistem pengelolaan arsip dokumen di Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli, dibutuhkan gagasan kreatif agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat. Berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor di Dinsos Kota Gunung Sitoli, memunculkan gagasan kreatif yaitu optimalisasi pengelolaan arsip dokumen berbasis digital di Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli. Gagasan kreatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem kearsipan yang efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi cloud yang sudah tersedia. Tujuan utamanya adalah memangkas waktu pencarian dokumen yang saat ini mencapai 10-20 menit menjadi seketika, mengurangi risiko kehilangan arsip fisik, dan kemudian bertujuan untuk menstandarkan tata kelola arsip dan menyusun alur sederhana, sehingga seluruh pegawai memiliki panduan yang jelas dan konsisten dalam penamaan dan penyimpanan file. Secara keseluruhan, ini akan mendukung transparansi administrasi dan kecepatan respon pelayanan publik. Keunggulan utama dari gagasan ini adalah solusi yang murah, mudah diakses, dan user-friendly atau mudah digunakan. Dengan menggunakan Google Drive bersama atau Share Drive sebagai platform utama, Dinas menghemat anggaran karena tidak perlu membeli server atau perangkat lunak kearsipan mahal. Akses arsip dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan fleksibilitas kerja. Selain itu, penggunaan platform yang sudah familiar dapat mengurangi resistensi pegawai terhadap perubahan. Kesan ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis kearsipan, tapi juga meningkatkan literasi digital dan akuntabilitas dinas. Sejalan dengan tuntutan Smart ASN dan mendukung peningkatan penilaian kinerja organisasi seperti LPPD dan SAKIP. Kegiatan. Rancangan kegiatan. Kegiatannya itu analisis permasalahan dan kebutuhan arsip digital. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu menyusun rencana identifikasi kendala dalam pengelolaan arsip konvensional manual, yaitu outputnya rencana kerja analisis kebutuhan, melakukan wawancara dan observasi terhadap pegawai terkait proses pengarsipan yang berjalan, serta kebutuhan digitalisasi yang outputnya yaitu data hasil analisis kebutuhan arsip digital, menyusun laporan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan sistem arsip digital, outputnya yaitu dokumen laporan analisis kebutuhan. Kemudian kegiatan kedua yaitu perancangan sistem dan struktur arsip digital. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu menentukan struktur folder dan kategori dokumen, yang outputnya yaitu rancangan struktur arsip digital. Selanjutnya membuat struktur folder di platform digital Google Drive, menetapkan format penamaan file serta hak akses pengguna, yang outputnya yaitu struktur folder arsip digital. Dan kemudian meninjau kesesuaian struktur arsip dengan kebutuhan bidang atau bagian di dinas sosial, yang outputnya itu laporan hasil peninjauan dan penyempurnaan struktur. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu implementasi pengarsipan dokumen secara digital. Tahapan kegiatannya itu menentukan jenis dokumen prioritas untuk didigitalisasi dan diunggah ke sistem. Outputnya yaitu daftar prioritas dokumen yang akan diunggah. Selanjutnya melakukan pemindaian scanning dan mengunggah dokumen ke folder digital sesuai kategori. Outputnya yaitu arsip digital tersimpan dengan rapi dan aman. Kemudian memastikan file tersimpan mudah diakses dan sesuai dengan kategori folder. Outputnya itu daftar arsip yang telah tervalidasi. Selanjutnya itu kegiatan keempat, sosialisasi penggunaan sistem arsip digital, yaitu menyusun kegiatannya yaitu menyusun materi dan panduan singkat penggunaan sistem arsip digital bagi pegawai dan membuat video tutorial cara pengarsipan dokumen digital menggunakan Google Drive. Panduan outputnya itu panduan penggunaan arsip digital dan video YouTube tutorial. Selanjutnya itu melaksanakan sosialisasi kepada pegawai dinas sosial tentang cara mengunggah, mencari dan mengelola dokumen digital, yang outputnya itu pegawai memahami dan mampu menggunakan sistem digital. Selanjutnya
yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta, sosialisasi mengenai kemudahan sistem dan kebutuhan tambahan, yang outputnya itu laporan hasil sosialisasi dan rekomendasi perbaikan. Kemudian selanjutnya itu evaluasi, menyusun indikator evaluasi efektivitas sistem arsip digital, aksesibilitas, kecepatan, dan keamanan, yang outputnya itu instrumen evaluasi sistem, melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem dan mengidentifikasi kendala penggunaan, yang outputnya itu data hasil evaluasi sistem arsip digital, menyusun laporan hasil evaluasi dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut pengembangan sistem, yang outputnya itu laporan evaluasi dan rekomendasi pengembangan. Selanjutnya itu jadwal pelaksanaan aktualisasi. Rencana jadwal pelaksanaan dibagi menjadi 6 minggu sesuai dengan jadwal off campus dari LAN. Analisis permasalahan dan kebutuhan arsip digital 2 minggu dari 31 Oktober sampai dengan 14 November. Perancangan sistem dan struktur arsip digital minggu ketiga 17 sampai 21 November. Implementasi pengarsipan dokumen secara digital 24 sampai 28 November. Sosialisasi penggunaan sistem arsip 1 sampai dengan 5 Desember dan evaluasi itu 8 sampai 12 Desember. Baik, demikian penyampaian rancangan aktualisasi dari kami. Terima kasih.